praktekkan secara hidup kita. Satu, melalui kebenaran firman. Oleh sebab itu firman Tuhan itu selalu paling penting kita dengar. Kenapa? Kalau perlu dihafal, karena itu senjata kita, Pak. Ya, melalui firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 apa dikatakan? Yohanes 8 ayat 32 dan Yohanes 8 32 23. Apa kebenaran itu? Firman Tuhan, Pak. Kalau dibilang Tuhan Yesus dalam firman-Nya, jangan takut, ya aku. Itu adalah kebenaran untuk kita. Apa yang kita takutkan? Aku saja sudah tidak mengingat dosa-dosa mulai. Ya kan 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Artinya kita menerima Yesus, kita melepaskan semua pengampunan seperti tadi lagunya Sini Kawas. Itu semuanya sudah kita selesaikan dan kita letakkan di bawah kaki Kristus. Maka kita akan menjadi ciptaan baru. Karakter kita baru, perilaku kita baru, omongan kita baru, cara kita berpikir mengasihi orang baru. Enggak sikit-sikit negatif thinking, sikit-sikit oh itu kan ini, sikit-sikit mau menipu, sikit-sikit mau melordes. Itu adalah ciptaan lama. Tapi Tuhan bilang ketika kau balik kepada Tuhan dalam pertobatan, kau akan menjadi ciptaan baru. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerima kemerdekaan? Yang pertama melalui kebenaran firman, ya. Yohanes 8 ayat 32 tadi ya. Iblis memperbudak kita dengan dusta, ya. Dan sebagainya. Dia bilang kamu gak akan bisa lalu udah selamanya ada karakter gitu gak terus. Kau kan memang penipunya kau, pemarahnya kau, udah terus-terusan gitu ya. Itu kata-kata iblis, Pak. Apalagi yang dia bilang si iblis, Tuhan gak bisa ampuni dosamu yang begitu besar. Gak akan mampu lagi Tuhan mengampuni karena kau terlalu jauh, jahat. Itulah iblis yang memperbudak kita dengan kata-kata dusta. Tapi firman Tuhan membongkar dusta. Selanjutnya melalui apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka 1 Petrus 18 ayat 19 dan kita baca, ayo. Jadi yang pertama melalui kebenaran firman, yang kedua melalui pengorbanan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya, 2, 3. Kamu amin, saudara. Kalau Indonesia ini mengalami kemerdekaan dengan peperangan, begitu banyak pejuang-pejuang bangsa ini dari Sabang sampai Merauke dengan darah manusia, tapi kemerdekaan kita dengan darah Kristus. Kita nggak perlu perang lagi, nggak pakai pedang, nggak perlu. Hanya satu pribadi yang layak memenangkan kita, membuat kita merdeka. Darah yang mahal itu, darah Yesus. Oleh karena itu jangan disia-siakan, saudara. Hidup ini nggak menentu. Ya, saya mau kasih tahu ada kemarin itu ya, seorang dia satu-satunya anak laki-laki di satu keluarga yang sangat kaya kota Medan. Sangat kaya. Dari kecil saking manjanya, karena dari satu keluarga ada berapa perempuan, cuma dia satu-satunya. Saking manjanya, apa saja yang mau dibuatnya kasih mama papa. Mengakibatkan dia dari SMP sudah menjadi konsumsi dan akhirnya menjadi bandar narkoba. Bertahun-tahun, bahkan sampai ke Belanda, Pak. Dan dia nggak pernah tangkap, nggak pernah. Akhirnya satu kali, ya ini orang berbuat dosa dan orang tua yang sangat kaya, kelimpahan lagi dengan dosa-dosanya itu. Kemudian satu kali ada temannya yang sudah mantan juga narkoba, yang sudah bertobat. Pertanyaannya mereka sama-sama datang ngobrol. Dia bilang, loh, kau gak capek? Itu juga kerjaan. Aku udah gak mau lagi, gak ada hubungannya. Aku cari damai, aku cari damai. Akhirnya singkat kata, anak laki-laki bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia tak sama bapak. Pak, mak, aku bertobat. Jadi apa nak? Aku minta mama
fasilitasi apapun kau minta kasih kata orang tua. Kata kau mau, aku sekolah pendeta. Kemudian setelah sekolah pendeta, bangunkan gereja yang besar untuk rumah tangga banyak. Tak, oke nakku. Maka singkat kata jadi pendeta dan dibuatkan gereja besar, mewah. Tahu hanya 3 tahun Tuhan kasih kesempatan. Dalam waktu yang masih muda, dia pulang ke rumah Bapak surga. Hanya 3 tahun. Apa sih? Siapa? Kau itu